Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai. Ya teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ya, oke, ini tema readingannya hari ini adalah energi hubungan kamu sama dia. Kita lihat energi dia dulu. Seperti apa hari ini ke kamu ya? Seperti apa energi dia hari ini ya ke kamu? Oke. Aku ngelihatnya gini ya. Sebetulnya dia di sini masih ingin bertahan di dalam hubungan dengan kamu. Ya. Ini nggak tahu, tapi ini terbacanya bahwa seperti seakan-akan hubungan kamu sama dia ini lagi ada masalah ya. Di sini dia berusaha untuk meninggalkan kamu, oke? Berusaha untuk pergi meninggalkan kamu. Tetapi sebetulnya yang dia lakukan ini tidak bisa membuat dia lupa sama kamu, gitu ya. Dia pingin bertahan tapi tidak bisa. Ada sesuatu yang menghalangi langkahnya untuk bersama dengan kamu gitu loh. Tapi setelah dia pergi, dia nggak bisa ngelupain kamu gitu ya. Di sini aku ngelihatnya mungkin kamu sudah banyak support dia, sudah banyak memberikan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan sama orang ini, sehingga dia ini nggak pernah bisa ngelepas energi kamu, nggak bisa ngelupain kamu. Betapa kamu sangat baik, betapa kamu sangat perhatian sama dia, sehingga hal tersebut yang membuat diri dia sampai detik ini kayak kebayang terus sama kamu, gitu ya. Aku lihatnya sih dia sudah apa namanya teman-teman, sudah memiliki pasangan nih. Udah berusaha pergi dari kamu ya. Kita lihat energi kamu seperti apa saat ini kepada dia. Ada Nine of Swords. Lalu ada Four of Pentacles dan ada Two of Wands. Tapi di sisi kamu, energi kamu malah kayak sedih ya kehilangan dia. Kamu sedih kehilangan dia ya. Kamu ngerasa nggak nyaman gitu, nggak ada dia. Dan kamu sampai detik ini kayak sering merindukan dia, sering ngarepin dia bisa notice kamu ataupun ya datang lah gitu ya melalui pesan ataupun telepon gitu ya. Dan di sini kamu selalu menunggu dia dan kamu kayak berharap banget dia bisa kembali lagi ke kamu. Ya, bisa datang lagi ke kamu. Ini energi kamu ya. Kita lihat ke depannya perasaan dia seperti apa ke kamu. Ada Seven of Cups. Oke, tunggu ya guys. Two of Cups, Five of Swords. Perasaan dia ya kepada kamu selanjutnya ke depan, dan ada The Chariot. Aku lihatnya dia nggak bisa fokus di kamu ini ya. Perasaannya nggak bisa fokus di kamu. Tapi kalau masalah perasaan, dia masih memang punya rasa cinta dan sayang sama kamu. Memang sebetulnya dia masih belum bisa sih di sini. Kayak kebingungan loh dia ini mau ninggalin kamu ya. Kayak masih terikat secara batin, ada kemelekatan juga pada diri dia. Kadang dia juga bercermin, kadang dia juga berpikir ada apa dengan diri dia, kenapa dia sangat sulit sekali ya melepas ikatan cinta ini gitu loh. Ya, melepaskan perasaan dia dari kamu. Kenapa ya gitu sesulit ini? Dia juga sedang sering selalu bertanya, bahkan mungkin kalau dia dalam keadaan sendiri berkaca, dia memikirkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mungkin kalau kacanya cuma setengah, dia cuma ngeliatin wajahnya, ada apa sih sebenarnya yang istimewa di diri kamu? Kenapa dia kayak susah banget ya gitu ya ngelupain kamu? Ada apa? Apakah memang ada sesuatu yang dia tidak ketahui? Tapi emang energinya aku ngelihatnya kayak terpaksa banget ninggalin kamu gitu loh ya. Pada saat udah lewat begitu, ke depannya seperti apa perasaannya, kebingungan.
gitu. Banyak banyak dipenuhi dengan rasa yang nggak tetap gitu loh di sini. Seven of Cups ya, banyak banget perubahan-perubahan dalam kesehariannya ini disebabkan karena mungkin masalah yang sedang dia hadapi gitu ya. Jadi perasaannya tuh berubah-ubah, nggak netep gitu ya. Kadang dia sayang banget, cinta banget, nafsu banget, gairah banget, ya rindu banget, tapi kadang harus kasih rasa sebel, rasa kesel, nggak ada guna atau segala macam tuh muncul gitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi, ya, ke depannya seperti apa, ini dia akan sulit buat melepas kamu. Ya, ini akan sulit melepas kamu. Dia menjadi seperti ini pun sebetulnya juga karena ucapan kamu. Di sini ada Five of Swords ya. Jadi pernah beberapa waktu di belakang ini mungkin kalian berdebat. Ya, di sini dia mungkin masih mendatangi kamu, masih komunikasi sama kamu, tapi di sini berdebat masalah kamu atau dia. Ya, di sini kamu mempertanyakan bagaimana kamu, bagaimana dia. Ini yang membuat dia pada akhirnya apa? Memutuskan sebuah jalan seperti ini. Yang sebetulnya dia sendiri tidak ingin pergi dari hubungannya dengan kamu. Nah, dia terpaksa pada akhirnya kan, terpaksa untuk meninggalkan kamu. Dan perasaannya sampai detik ini memang tidak fokus. Tidak fokus ke sana, tidak fokus juga di kamu. Jadi kayak kebagi-bagi ya, di kamu ya di sana gitu. Kepikiran terus. Tidak fokus tapi kepikiran terus, gimana ya? Eh jadi pikirannya terbelah dua gitu aja ya. Maaf ya. Jadi dia mikirin kamu iya, mikirin yang di sana juga iya. Tapi dia ke apa ya, ke distract sama ucapan kamu aja gitu. Ucapan kamu yang membuat dia ini kayak harus menjaga jarak lah gitu sama dia. Itu artinya dari perdebatan yang kalian mungkin pernah obrolin, atau ya susah banget lah buat cari jalan keluar. Pada akhirnya kamu mungkin memberi saran, dan sarannya itu sebetulnya menyakiti kalian berdua gitu. Dan mau nggak mau sebetulnya dia juga marah di situ. Pada akhirnya apa? Dia harus mengambil jalan kan. Karena kamu juga terlihat, terasa sama dia kalau sudah tidak menginginkan dia. Itu yang dia lihat. Kalau kamu itu sepertinya tidak menginginkan keberadaan dia. Kita lihat bagaimana perasaan kamu ke depannya kepada dia ya. Ada Five of Wands di sini. Lalu ada Egg of Swords. Energinya, astaga, maafin ya teman-teman ya. Ada Three of Swords. Oke, sakit hati ya. Kecewa. Makanya kalau belum kepingin gitu, kamu di sini masih pingin bertahan di dalam hubungan dengan dia. Tapi kamu kan yang memberikan petunjuk sama dia, sehingga dia harus mengikuti saran kamu. Walaupun sebenarnya kemarin dia benar-benar tidak mau banget ngikutin saran kamu, menjauhi kamu. Walau bagaimanapun, dia sangat mencintai dan menyayangi kamu di sini. Ya. Kamu kecewa gitu atas pilihan yang dia ambil gitu ya. Ternyata cara kamu berkomunikasi dengan dia diartikan oleh dia adalah bentuk penolakan dari kamu. Padahal sebetulnya perkataan kamu, ucapan kamu itu ya yang mempengaruhi pikiran dia hanya supaya dia itu melihat sisi positif pada diri kamu, melihat bagaimana perasaan kamu lebih dalam. Jadi kamu kepinginnya dia lebih memilih kamu gitu ya, ketimbang yang di sana. Tetapi ini atas apa, dorongan kamu juga sebetulnya dia harus jadi seperti ini gitu. Karena gini ya teman-teman, kalau nggak apa ya, kadang pasangan itu juga ada yang nggak peka loh gitu ya. Nggak pekanya mungkin karena udah banyak masalah di pikiran dia tuh, udah banyak banget, udah mumet gitu, hatinya udah keruh jadinya. Nggak bisa ngambil apa, nggak bisa memprediksi kamu kayak mana gitu. Karena dia juga sebetulnya butuh kasih sayang, butuh cinta gitu dari kamu, butuh keyakinan dari kamu. Tetapi kamu justru kayak memberikan dorongan untuk dia itu melihat ya, melihat hal yang terbaik yang harus dia pilih, karena dia tahu harus kemana pilihannya. Jadi gitu loh ya. Itu yang membuat dia itu tak apa ya, kayak
mengetahui jawabannya, oh maksudnya aku suruh pergi gitu loh ya, aku kan udah punya jadi kak nggak usah ganggu kamu gitu. Terus ya udah akhirnya dia kayak kayak ngerasa sedih aja dipaksa seperti itu, tapi kamu nggak bermaksud begitu di sini. Ya mungkin salah paham di situ aja. Ya, kamu nggak bermaksud bicara kayak gitu, tapi disalahartikan sama dia begitu. Karena sebetulnya kamu tuh kayak butuh diperhatiin gitu loh ya. Tolong disayang lagi. Maksudnya dia bisa bicara gini, enggak dong, kamu tetap yang ku sayang juga, dia juga gini. Jadi ada kayak gimana ya teman-teman ya. Bahasanya itu gini, bisalah nyenengin kamu di saat kamu ngasih kasih omongan seperti itu ya. Tapi ini enggak, dia jawabnya kayak gitu. Jadi kayak mengiyakan apa yang kamu kasih tahu. Jadi kamu yang kecewa, ada rasa penyesalan di kamu juga. Malah kamu kangen menunggu-nunggu yang biasanya mungkin hanya sebentar aja dia pergi, tapi ini cukup lama sekali dia tidak lagi kembali dan tidak lagi ada kabar ya. Tidak ada lagi mungkin kamu melihat dia di media sosial, bener-bener sudah hilang kontak dan juga hilang kabarnya dari dia. Mungkin kamu masih ingat dengan menutup mata ya wajah dia. Jadi kamu sering melambunkan dia seperti apa dan kamu bisa terkoneksi dengan dia secara batin gitu. Jadi kamu bisa memprediksi apa yang sedang dia alami saat ini melalui batin kamu atau intuisi kamu. Oke, kita lihat seperti apa ya energi dia selanjutnya ke kamu. Apakah kalian ini akan kembali bersama atau memang benar-benar tidak akan ada lagi ya cerita di antara kalian. Oke, ada lady, ada man, cheat, clover, star, clouds, lilies. Ya, secara aku ngelihat di energinya dia gitu ya. Kamu jadi nggak ini loh, jadi nggak, mungkin kamu terkoneksi secara batin ya. Tetapi dia menolak loh, menolak energi kamu itu datang ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya dia. Jadi dia kayak udah menyetop gitu ya, menyetop untuk tidak memikirkan kamu. Kamu sendiri masih terus memperhatikan dia gitu ya. Terus saja memperhatikan dia. Walaupun tanpa kabar, dengan koneksi batinmu yang kuat, sinyalmu yang kuat ini, dia juga terpikir kamu, tapi sama dia tuh kayak apa ya, kayak terkoneksi lah. Akhirnya apa? Dia kayak memutus sendiri ya, membersihkan pikirannya, hatinya untuk tidak terganggu lagi ke arah kamu. Ya, tapi sewaktu-waktu dia ini kayak udahan deh kayak begininya, aku juga udah nggak kuat gitu ya. Kepingin berbaikan sama kamu. Ada clover soalnya ya. Aku ngerasa dia ini kayak punya kemauan untuk memperbaiki lagi sih komunikasi sama kamu gitu ya. Dia coba untuk bertahan gitu, untuk bisa nggak nih gue nggak kepikiran kamu. Tapi emang iya dia bisa melakukannya gitu ya, menepis semua dia kamu masuk ke dalam pikirannya. Dia sempat lah gitu bisa menghajar semua ya. Tapi tiba-tiba aja gitu ya kan, keinget lagi sama kamu, pingin perbaiki lagi gitu, keinget terus, keinget aja, apalagi mungkin pada saat di malam hari itu tiba, itu yang sering banget membuat dia ini selalu saja kepikiran atau terkoneksi dengan kamu ya. Hati dia panas ya, dan juga mungkin saat ini juga dia sedang merasakan gejala apa ya namanya, sakit hati gitu ya, karena memang sebetulnya dia membutuhkan kamu secara fisik juga mungkin dia ini kayak butuh support dari kamu. Entah, yang aku lihat memang sudah kayak kalian ini kayak sudah akrab banget gitu ya, sudah bersama atau mungkin memang memang pernah gitu ya kalian bersama, sehingga
Di sini dia nih nggak pernah bisa ngelepasin daya tarikmu dalam hatinya, pikirannya gitu. Keinget aja terus gitu. Ya, itu yang membuat dia jengkel, kesel, marah gitu. Ada emosi di dalam jiwanya. Kenapa sih harus terjadi hal seperti ini, jalan seperti ini, keadaan seperti ini di saat dia masih menginginkan dan masih sangat mencintai kamu. Aku lihat memang dia ini sangat masih masih apa ya, kayak besar banget gitu loh ya. Pingin hubungan ini tuh nggak bubar, nggak selesai. Tetapi dia terlalu kayak ngikutin ucapan kamu, kayak jadi udah kayak udah terlanjur lah gitu ya, udah setengah jalan udahlah lanjut aja, emang kamunya juga udah yang nyuruh-nyuruh seperti itu ya. Tapi padahal dianya ini jadi tersiksa sekarangnya ya, sering sakit gitu, sakit kepala, sakit hati gitu, dan hawa panas di badan dia tuh kayak kesel, jengkel gitu. Kenapa dia harus mengiyakan apa yang kamu omongin? Tapi untuk dia mau kembali tuh kayak ada rasa gengsi, karena mungkin juga di sini kayak ada mungkin janji sama kamu, ya oke, aku nggak akan balik lagi ke kamu, dan nanti kamu pasti akan nyari dia sampai kapanpun, dia nggak akan bisa ketemu lagi dicari kabarnya sama kamu. Seperti itu mungkin amarahnya ya. Kamu nggak akan bisa lihat fisiknya lagi, nggak akan bisa lihat gambarnya lagi. Ini yang terakhir kalian mungkin debatkan ya. Pada akhirnya dia jawab penutup dari hasil komunikasi kalian itu. Ngeri kan? Ya dia ini masih masih apa ya, masih sayang, terus diminta untuk mundur begini, kayak apa ya, kayak nggak suka gitu. Akhirnya kamu tuh kayak nyepelein gitu loh ya, nyepelein hatinya dia, jadi dia tuh kayak marah entah ya. Tapi yang ketarik adalah dia nih kayak marah gitu, kayak marah, kayak seakan-akan kesombongan kamu itu tinggi banget gitu loh, sampai nyuruh dia harus melupakan kamu, padahal dia bener-bener sayang sama kamu gitu ya, dan meragukan dia gitu. Jadi ya udah, akhirnya pada saat tidak komunikasi dia banyak pikiran-pikiran negatif gitu ya. Apa yang banyak kurang di dalam hubungan ini sama dia tuh diambil sebagai eh sebagai pemulih gitu ya, pemulih agar dia ini bisa tidak teringat sama kamu. Ya, kita lihat lagi untuk lebih meyakinkan bagaimana perasaan terdalam dia kepada kamu. Oke. Masih loh, dia masih sayang ya sama kamu. Bahkan di sini dia selalu kepoin kamu loh guys ya. Dia masih sabar, tidak melakukan pergerakan, gak mau komunikasi sama kamu karena dia masih kayak ngeliatin gimana sih kamu gitu. Jadi keadaan kamu, kondisi kamu jadi makanan buat dia ya. Kabar kamu ini jadi makanan buat dia, membuat dia kayak seneng gitu ngelihat kamu mungkin ngerasa kayak kecanduan sama dia ya. Kayak ngerasa wah gitu ya, bener kan kamu pasti kecarian gitu. Sayang dia masih menawarkan hubungan ini, masih dia kayak mungkin ya ada pergerakannya nanti mungkin tahun depan gitu ya. Soalnya di sini kayak dia nih nanti bakal ada pergerakan gitu, menawarkan hubungan ini, yuk balik lagi aja sih gitu ya. Karena dia sudah ngelihat kamu dari kejauhan. Sekarang cuman dia lagi mikir aja, sekarang apa nanti nih. Tunggu tambah lagi waktu supaya kamu mungkin lebih tersiksa ya. Sebenarnya dia juga nggak sabar ya, pingin cepet deket sama kamu ya, karena dia juga ya butuh perhatian gitu. Terus juga karena memang apa ya, kayak nyaman sama kamu itu yang membuat dia ini dalam kesehariannya selalu bagus, selalu positif, ada energi yang mengelilingi dia itu kayak bahagia banget gitu, nyaman. Makanya hubungan sama kamu itu nyaman, memberikan kebahagiaan dalam kesehariannya dia gitu loh ya. Dia lagi mantau aja di sini, nggak bisa gitu, kayak somehow tuh kayak dia ini mau pergi tapi kayak kalian tuh sama-sama susah buat pergi di sini.
ada yang disayangkan gitu kalau ini sampai selesai gitu ya. Mungkin aku nggak tahu, tapi yang terlihat di Eight of Pentacle nih kayak punya sebuah cerita yang indah yang kamu rawat, yang ini perasaan dia juga merawat banget gitu nih. Kayak dia ngerawat tuh kenangan ya perjalanan kalian itu sama itu diinget-inget. Kok banyakan yang baiknya gitu ya daripada yang buruknya. Dan di sini juga kamu orangnya tidak perhitungan, tidak pernah merasa dirugikan, dan yang terlebih lagi kamu terlihat menghargai dia, menghargai, menghormati, bahkan di akhir dari hubungan kalian ini juga kamu masih pakai perasaan, bagaimana cara mengungkapkan ucapan kamu, bagaimana kamu memberikan jalan kepada dia itu masih masih teringat. Jadi hal tersebut tuh jadi nilai tersendiri sama dia tuh tinggi gitu nilainya. Ada orang seperti ini di saat ada hubungan yang rumit begini terus masih bisa apa ya, kalau aku lihat di sini tuh kamu kayak masih bisa baik gitu loh, masih bisa baik, masih bisa motivasi dia, masih bisa mmm, terlihat apa ya, terlihat istimewa buat dia sendiri gitu loh. Ada orang yang udah lama jalan, berhubungan jauh, terus tiba-tiba kalau melihat kenyataan memang tidak bisa bersatu, terus kamu kayak tidak ada perhitungan lah, tidak ada tuntutan dari kamu. Justru kamu malah kayak memberikan saran bahagia buat dia gitu. Ini yang membuat dia ini, "Loh, apa nggak sayang gitu loh, hubungan ini udah lama gitu, hubungan ini udah berjalan sejauh ini, kamu menyuruh pergi gitu. Lalu kamu akan seperti apa nanti? Kamu dapat apa? Kenapa seperti ini? Padahal hubungannya lagi baik-baik aja, nggak ada masalah gitu." Ya, dia sendiri di sini sangat sangat keheranan atas sikap kamu itu. Entah dadakan banget kamu meminta, nggak ada angin, nggak ada hujan, mungkin ya karena terlihat biasa aja gitu hubungannya lancar. Tiba-tiba kamu ngajak komunikasi, mendebat, lama-lama berdebat ya, bicarain soal soal tentang masa depan, tapi dianya nggak nangkep gitu, nggak nangkep kalau sebenarnya kamu kepingin jadi pilihannya, tapi justru malah dia memikir bahwa kamu pingin dia lebih bahagia gitu ya, mengikhlaskan dia kembali kepada keluarganya. Jadi itu kalian tuh nggak nyambung, nggak sepemikiran. Ya, oke. Teman-teman semuanya, ini kita lihat ya untuk kartunya sendiri, zodiaknya dari Aries ya, Aries, Capricorn, ada Gemini, ada Virgo, ada Aquarius, terus ada Gemini lagi, Sagittarius, Libra, Gemini, ada Leo, Cancer, Aquarius, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Leo, dan ada Libra ya. Oke, kita lihat di sini ada Cancer. Ya, dan ada Taurus, ada Virgo. Kita lihat inisialnya. Aduh, sabar ya guys, sabar ya guys. Q, V, L, O, I, N, H. Oke, aku mundurin ya biar terlihat. Ada H, ada S, G, W, E, Y, K, U, P, M, D, J, F, A, R. Wow, gimana ya guys ya?
cukup heroik ya. Sedih banget di kamunya ya, harus mengalah gitu. Tapi dianya nggak peka ya. Belum jodoh, tapi ada kemungkinan sih kalian ini kembali ya. Kembali tapi ya gitu ya, statusnya masih di jalan yang sama. Tapi memang aku ngelihat memang dia ini sangat egois, sangat keras ya, karena dia tidak mau disakiti teman-teman. Selama dia masih sayang sama kamu, nggak boleh, nggak mau dilarang gitu ya. Jadi kalau dilarang, diminta yang memutuskan atau berpisah, ini dia akan kembali seperti orang yang lebih tersakiti, yang lebih nggak terima gitu. Akhirnya dia melakukan sesuatu hal di luar pemikiran kamu. Jadi kayak gini, kayak membenci kamu dianya ya, padahal sebetulnya dia nggak bisa ya. Itu lihat aja, dia coba untuk menolak ya energi kamu masuk, tapi di sini dia kembali lagi ke pikiran kamu gitu. Ini yang membuat dia panas hati dan juga mungkin tidak betah ya, karena mungkin sudah dia kayak dirawat banget gitu kenangannya, perjuangannya dulu kayak apa. Jadi kayak nggak bisa segitu aja, semudah itu diselesaikan gitu. Dan ini kayak dia akan datang lagi nih untuk mungkin mentertawakan kamu atau ngeledekin kamu lah ya. Ya, yang jelas dia datang mungkin untuk meminta maaf ya. Meminta maaf, terus memberi support juga sama kamu, dan satu lagi memang dia masih membutuhkan perhatian dari kamu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.